اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah. Pada malam ini masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum malam ini kita akan coba mengkaji tafsir Ayatul Kursi, salah satu ayat yang paling populer di dalam Al-Quran dan sering sekali kita baca, bahkan setiap hari kita bisa dikatakan pasti membaca Ayatul Kursi. Cuma mungkin masih banyak di antara kita belum mendalami apa makna daripada Ayatul Kursi itu sendiri, ya. Baik, sebelum kita membahas makna Ayatul Kursi, Ayatul Kursi ini adalah ayat yang ke-255 dalam surah Al-Baqarah, ya. Bermula dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan akhirnya wa huwal aliyyul azim. Wa ilahukum ilahu wahid, itu bukan Ayatul Kursi. Sering sekali kita dengar dibaca disandingkan, ya kan? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa war rahmanur rahim. Sambungannya apa? Ini sampai kejadian ini salat Jumat, saya mengisi khutbah di satu masjid salat Jumat. Setelah saya khatib, saya tidak dipersilakan jadi imam dan saya juga bukan pengen jadi imam. Adalah salah seorang maju jadi imam. Dia baca Al-Fatihah. Saat dia membaca Al-Fatihah, perasaan saya kurang enak karena bacaannya agak kurang begitu. Mestinya kan imam sholat Jumat itu yang bagus lah begitu. Karena paling ramai masjid kita itu kan kalau mingguan hari Jumat begitu. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, mulalah masuk wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Disambung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam hati saya kacau nih imam, ya. Setelah sholat Jumat saya panggil dia, Pak, tadi saat sholat baca ayat apa? Ayatul Kursi. Bapak tahu enggak Ayatul Kursi itu ayat yang mana? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu enggak nyambung sama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak nyambung. Ayat setelah wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai seterusnya. Jauh jaraknya dengan ayat 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih sering sekali disandingkan orang saat membacanya? Pertama, setahu saya tidak ada anjuran untuk menyandingkan dua ayat itu. Setahu saya loh, ya. Mana tahu Bapak Ibu tahu, coba tunjukkan ke saya mana anjurannya. Setahu saya tidak ada anjuran menggabungkan dua ayat itu. Setahu saya. Ya. Lalu kenapa orang gabungkan? Kemungkinan, ini kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kemungkinan karena kedua ayat itu sama-sama membicarakan tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu
itulah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dialah yang Maha Rahman dan Rahim. Ayatul Kursi juga ayat tauhid, ayat yang menjelaskan tentang Allah. Allah, siapa Allah? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Tuhan yang mana tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tak pernah ngantuk apalagi sampai tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi milik Dia, sampai seterusnya. Mungkin atas alasan itu kemudian sering disandingkan membaca wa ilahukum ilahu wahid dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi sebetulnya kita itu sedang melakukan lompatan yang sangat jauh, ya, antara dua ayat tersebut. Jadi ayatul kursi itu yang mana? Ayat 255 saja. Makanya disebut ayatul kursi. Ayat itu bentuk mufrad, artinya satu ayat. Ayatul kursi itu satu ayat. Andai kata dua ayat, maka bahasanya bukan ayatul kursi, tapi dua ayat kursi. Nah, begitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ayatul kursi ini salah satu ayat yang mempunyai keutamaan. Bahkan ayatul kursi ini sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan a'zamu ayatan fil Quran. Ayat teragung di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu ayatul kursi. Dari sekian ribu ayat dalam Quran, ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Maka terdapat beberapa keutamaan membaca ayatul kursi, ya. Antaranya sangat dianjurkan dibaca setelah sholat. Makanya setelah kita sholat, zikir, salah satu zikir yang dibaca itu apa? Ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah. Siapa yang membaca ayatul kursi setelah salat wajib, setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalang dia daripada masuk syurga kecuali kematian. Ya. Andai kata dia mati setelah itu, maka dia masuk syurga. Maka orang yang rutin membaca ayatul kursi setiap selesai sholat, insya Allah setelah dia mati, syurga yang akan menjadi tempat dia. Dia baca setelah subuh, mati sebelum zuhur, insya Allah dia masuk syurga. Dia baca setelah zuhur, mati sebelum asar, insya Allah masuk syurga. Baca lepas asar, mati sebelum maghrib, insya Allah masuk syurga. Begitu seterusnya. Dan kita ini mati hanya di antara sholat yang 5 ini saja. Kalau bukan antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Kalau bukan zuhur ke asar, asar ke maghrib. Kalau bukan asar ke maghrib, maghrib ke isya. Kalau bukan maghrib ke isya, isya ke subuh. Antara 5 waktu ini saja. Maka kalau orang rutin membaca ini setelah sholat, insya Allah setelah dia mati, syurga akan menjadi tempat dia. Tapi belum dihisab kok masuk syurga. Begini, ada orang-orang yang ruh mereka ditempatkan Allah di syurga setelah mereka mati. Atau setidaknya setiap pagi dan sore Allah tampakkan syurga kepada mereka di dalam kubur mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan
mardiyah. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Perintah Allah, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku yang saleh itu, dan masuklah ke dalam syurgaku. Itu setelah mati. Setelah dia mati, Allah persilahkan langsung. Ya, sekalipun ruhnya saja, belum jasad dengan ruh. Kalau jasad dengan ruh nanti tunggu kiamat dulu. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang istiqamah dalam ketaatan sampai dia mati, istiqamah. Saat dia hendak mati, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat Allah Ta'ala turun. Malaikat Allah Ta'ala turun. Disebut dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, itu kalau orang hendak meninggal dunia didatangi oleh syaitan. Kalau kita hendak meninggal dunia, syaitan itu datang. Apa yang dilakukan syaitan saat itu? Berusaha untuk membuat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Maka ada riwayat disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi, syaitan itu bahkan datang dalam bentuk rupa orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mungkin ayah kita dah meninggal, ibu kita dah meninggal, kakek kita dah meninggal, nenek kita dah meninggal. Datang dalam bentuk rupa mereka. Dan dia berkata, wahai fulan, wahai anakku, wahai cucuku, wahai keponakanku, dulu aku mati dalam keadaan beragama Yahudi dan itulah agama yang betul. Matilah kamu dalam keadaan agama itu. Atau dia mengatakan, dulu aku mati dalam keadaan beragama Nasrani, itulah agama yang benar. Matilah kamu dalam keadaan agama itu. Ini bukan orang tua kita, walaupun wajahnya kita lihat wajah mereka. Siapa itu? Syaitan yang berusaha saat itu supaya kita mati su'ul khatimah. Makanya setiap berdoa kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, saat aku nanti menghadapi sakaratul maut, tolong mudahkan ya Allah. Apa yang kita minta dimudahkan saat itu? Pertama, supaya lisan ini bisa mengucapkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, syurga yang akan menjadi tempat dia. Yang kedua, kita meminta dimudahkan saat itu supaya syaitan-syaitan ini enggak mengganggu saat itu. Orang yang istiqamah, malaikat turun. Kalau malaikat turun, syaitannya kabur. Ya, karena syaitan enggak berani berhadapan sama malaikat. Dia kabur. Maka apa disampaikan malaikat kepada orang yang istiqamah melakukan ketaatan ini? Pertama, alla takhafu, jangan takut. Coba bayang-bayangin sekarang mati kita. Mati, dikuburkan. Dan malam ini malam pertama di liang lahat itu. Seram enggak kira-kira? Seram enggak kira-kira? Malam ini malam pertama nih. Tidur di bawah himpitan tanah, tanpa lampu, tanpa kawan, temannya cacing, mungkin ular, kalajengking. Takut nggak kira-kira? Pasti takut. Jangankan tidur di liang lahat itu, ada rumah kosong 5 tahun tak ada menempati, listriknya dah diputus PLN, disuruh malam ini tidur di situ, mau enggak? Tak mau kita. Kenapa? Seram. Ya, ini di dalam tanah itu seram. Maka datang malaikat bilang, alla takhafu, jangan takut. Kemudian kira-kira coba bayangkan mati kita, sedih nggak meninggalkan dunia ini, meninggalkan rumah yang mati-matian kita perjuangkan untuk membangunnya, meninggalkan pasangan yang kita cintai, meninggalkan anak-anak yang disayang, cucu-cucu. Sedih nggak kira-kira meninggalkannya? Pasti sedih. Tapi kata malaikat itu, wala tahzan, jangan kau sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannah, karena setelah ini engkau dapat syurga yang mengalahkan semua kesenangan-kesenangan dunia
dan menghilangkan segala ketakutan yang kau fikirkan tentang alam kubur. Tempatmu setelah ini adalah syurga. Apa salah satu amalan untuk itu? Ayatul Kursi. Nampak simpel amalan ini. Mungkin bagi sebahagian orang merasa tidak spesial amalan ini, tapi ini Rasulullah yang mengijazahkannya. Ada orang sekarang nih suka, oh diijazahkan tuan guru ini, diijazahkan ini. Ijazahnya mana? Kalau cuma ngomong-ngomong ijazahnya, ya mana ijazahnya itu? Nggak ada. Ijazah yang paling benar itu kalau nyambung kepada Nabi, ya. Kalau nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling pasti. Kita beramal yang pasti-pasti aja dah. Kalau yang nggak pasti-pasti itu tinggalkan aja. Nah, yang pasti-pasti aja. Nah, makanya dalam kaidah dalam Islam itu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu kepada yang tak ragu. Nah, kalau masih ragu-ragu ini kira-kira benar nggak nih? Benar nggak? Tinggalkan aja tuh. Pilih yang pasti benar. Ini ada amalan yang dibuat-buat orang. Katanya kalau diamalkan ini fadilatnya begini-begini, bisa terbang ke langit lah, turun rantai dari langit lah. Ya ada orang yang suka ngarang nih. Tapi kata dia, ini ada hadis Nabi pasti. Pilih mana? Ya hadis Nabi dong. Pilih yang pasti-pasti aja. Ngapain pilih yang ragu-ragu? Nah, ya kan? Jadi amalkan ayatul kursi setiap selesai sholat. Jangan tinggalkan. Walaupun tak berjamaah sendiri, baca. Tak sempat banyak berzikir setelah sholat, minimal ayatul kursi jangan tinggal. Mungkin kita terdesak nih, harus pergi. Sambil berjalan pun baca. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai seterusnya. Karena mahalnya suatu amalan ketika kita istiqamah melakukannya. Ya. Mahalnya suatu amalan ketika kita istiqamah melakukannya. Guru kami pernah memberi analogi begini, kiasan begini. Kata beliau, kenapa sih orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu itu hasilnya kadang-kadang beda? Ada orang dia amalkan suatu amalan, tapi nampaknya tajam betul, mujarab. Ini ada orang diamalkan kok nggak mempan-mempan begitu. Salah satu nasihat guru kami, kata beliau begini, kita beramal ini seumpama kita mengasah pisau. Kalau ini pisau sudah lama kita asah, tiap hari kita asah, itu pasti tajamnya minta ampun. Ya. Tapi kalau baru kita beli kemarin, tumpul masih. Ya, baru diasah sekali dua kali, masih tumpul, nggak mempan. Nah, makanya perlu istiqamah. Nabi SAW sebut dalam hadis, ahabbul amali ilallah madama wa inqalla. Amalan yang paling disukai Allah itu amalan yang dilakukan terus menerus walaupun nggak banyak, tapi terus menerus. Quran menyinggung, janganlah kamu seperti orang, seperti perempuan yang sudah memintal rambutnya, kemudian setelah itu dia huraikan kembali. Maksudnya apa? Jangan kamu jadi seperti manusia, semangat melakukan ibadah ini ibadah itu, tapi cuma bertahan 3 hari, habis itu bubar lagi. Dalam hadis Nabi pernah bilang begini, la takunu mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan itu, kemarin dia sholat malam, sekarang udah nggak sholat malam lagi. Biar sedikit, tapi dilakukan istiqamah terus menerus. Nah, salah satu pilihan paling bagus ayatul kursi ini, jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggal. Tapi saya hakul yakin insyaallah kita semua sudah mengamalkan ini. Ya. Baik. Keutamaan ayatul kursi ini lagi ialah An Abi Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Aba Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, apakah kamu tahu ayat mana dari Quran yang ada denganmu itu yang paling agung? Apakah wahai Abu Munzir,
apakah kamu tahu ayat mana dari ayat Allah yang ada dalam Quran itu yang paling agung? Abu Munzir kata, Allah, kata beliau, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dia menjawab, ayat yang paling agung dalam Quran itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala, kemudian kata Nabi sallallahu, kemudian Abu Munzir berkata, fadaraba fi sadri, Nabi memukul dadaku. Dia bilang sambil Nabi berkata, wallah liyahnikal ilmu Aba Munzir. Ya, kata Nabi SAW, demi Allah, semoga Allah Ta'ala memudahkan ilmu bagimu hai Abu Munzir. Ya, maka berdasarkan hadis Nabi SAW ini, maka ayatul kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim? Karena ayatul kursi ini ayat yang membicarakan tentang Allah. Siapa yang ingin kenal dengan Allah, maka di ayatul kursi itulah Allah memperkenalkan diri Allah. Ya, baik. Ada lagi keutamaan ayatul kursi? Ada. Ya, antaranya ayatul kursi ini adalah ayat yang dianjurkan kita baca saat kita hendak tidur. Maka ketika hendak tidur, ya, dianjurkan kita untuk membaca ayatul kursi. Keutamaannya apa? Insya Allah orang-orang yang membaca ayatul kursi sebelum dia tidur, maka dia akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dia tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan diganggu oleh kejahatan-kejahatan manusia. Ya, InsyaAllah dia akan selamat dengan membaca ayatul kursi. Ya, itu beberapa keutamaan daripada ayatul kursi, ayat 255 surah Al-Baqarah. Baik, kita lihat makna ayatul kursi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi ayatul kursi ini ayat yang memperkenalkan tentang Allah. Makanya dimulai dengan lafaz Allah, lafzul jalalah, Allah. Allah. Siapa Allah itu? Pertama, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadati kecuali Dia. Ya, ada begitu banyak yang mengaku Tuhan atau dipertuhankan, tapi selain Allah Ta'ala tidak ada yang layak untuk diibadati. Nggak ada. Orang menyembah patung, nggak ada kelayakannya untuk dijadikan Tuhan. Ya, nggak ada kelayakannya untuk disembah. Matahari, ada orang mempertuhankan matahari, matahari tak layak untuk disembah. Ada orang mempertuhankan pokok kayu, pokok kayu juga tak layak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la ma'buda bihaqqin siwah, tidak ada ibadah, ya, tidak ada sembahan yang hak untuk diibadati selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa hanya Allah Ta'ala yang layak untuk disembah? Li kamalihi wa kamali sifatihi wa azimi ni'amihi. Karena kesempurnaan Allah, kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah, dan betapa maha agungnya nikmat-nikmat Allah.
Oleh karena itu maka yang layak disembah itu hanya Allah. Lain daripada Allah tidak layak. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat Allah. Apa itu? Pertama, Al-Hayyu, yang maha hidup, ya, yang maha hidup. Sifat Allah Ta'ala pertama yang membuat Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah itu maha hidup. Sedangkan Tuhan-Tuhan selain dari Allah tidak ada yang maha hidup. Patung dulu disembah oleh orang-orang musyrik. Ada berbagai macam berhala. Hidup tidak patung? Enggak hidup. Bahkan itu patung mereka yang cipta. Ya. Ada orang menyembah setan misalnya. Setan itu hidup enggak? Hidup. Tapi hidupnya beda dengan hidup Allah, dengan maha hidupnya Allah. Ya. Maha hidupnya Allah bagaimana? Tidak ada awal bagi hidup Allah, dan tidak ada akhirnya. Sedangkan selain dari Allah, sekalipun misalnya dia makhluk hidup, pasti ada awal hidupnya. Sama misalnya orang mempertuhankan Nabi Isa. Layak nggak dipertuhankan Nabi Isa itu? Ya nggak layak. Kenapa? Salah satunya karena tidak maha hidup. Nabi Isa itu kan ada awal kehidupannya. Lahir dari seorang wanita yang bernama Maryam. Maryam lahir juga dari seorang wanita, yaitu istri Imran. Ya. Sebelum lahirnya Nabi Isa itu tak ada. Ya. Masa Tuhan ada awalnya? Tuhan tiba-tiba lahir setelah alam tercipta? Ya kan nggak mungkin. Nah. Maka tidak layak dipertuhankan, tak layak disembah. Saya menonton ada satu perdebatan antara Muslim dan Kristen tentang ketuhanan Nabi Isa. Mereka tetap mengatakan bahwa Isa atau Yesus mereka sebut sebagai Tuhan. Jadi ada satu pertanyaan yang diajukan oleh panelis Muslim itu. Pertanyaan ini terdengar agak lucu tapi cukup kuat untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Apa dia tanya kepada mereka? Menurut kalian, ibu Nabi Isa, Maryam, atau mereka mengatakan dengan Maria, apakah ibu Nabi Isa mempertuhankan Nabi Isa? Apakah ibunya Nabi Isa menyembah Nabi Isa? Seketika itu orang Kristen terdiam. Lalu dijawab. Setelah itu kata mereka tidak. Maryam enggak nyembah anaknya. Lalu kata tokoh Muslim tadi, kalau maknya saja tak mempertuhankan anaknya, kenapa kau pula pertuhankan anak dia? Yang paling tahu tentang anak dia kan mak dia. Mak dia yang melahirkan, mak dia yang menyusui, mak dia yang menjaga. Ibu dia saja tak menganggap anak dia ini sebagai Tuhan, kamu orang asing kok menganggap dia sebagai Tuhan? Begitu. Ibu-ibu kan yang paling tahu anaknya kan, masa Tuhan dicebokin? Kan aneh. Masa Tuhan ditetein? Aneh itu. Iya kan? Tuhan kok merengek kan gitu. Ngompol gitu. Kan kacau itu. Makanya Allah Ta'ala sebut Allah itu siapa? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Kenapa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Satu, karena sifat Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Kenapa di sini Allah Ta'ala sebut dua sifat saja? Al-Hayyul Qayyum. Sebahagian ulama itu mengatakan Al-Hayyul Qayyum ini itulah Ismul A'zam. Jadi ada hadis mengatakan begini,
siapa yang menyebutkan Ismul A'zam dalam doanya akan dikabulkan Allah. Maka ada disebut dalam riwayat, Nabi kalau menghadapi kesulitan, apa Nabi bilang? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Rabb yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya. Sebahagian ulama mengatakan Ismul A'zam itu Al-Hayyul Qayyum. Kenapa dua sifat ini? Karena semua sifat-sifat Allah yang lain pasti bergantung kepada dua sifat ini. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Semua pasti berhajat kepada maha hidup. Kalau tak hidup macam mana nak mendengar? Ya kan? Macam mana mau melihat? Macam mana mau mengetahui kalau tidak hidup? Makanya saat luput sifat Al-Hayyu, sifat maha hidup dari Tuhan-Tuhan selain dari Allah, maka batallah semua sifat-sifat ketuhanan yang ada padanya. Enggak memenuhi syarat. Ya, enggak memenuhi syarat. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diibadati, ya, karena Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna. Antara sifat Allah yang sangat sempurna itu adalah Al-Hayyu. Allah itu Rabb yang maha hidup. Maka tidak ada awal hidup Allah dan tak ada akhir bagi hidup Allah. Maka jangan fikir-fikirkan, kira-kira kapanlah Allah tuh hidup, ya? Ya. Bagaimanalah Allah itu tercipta, ya? Ya. Kata Nabi, kalau sudah sampai fikiranmu ke situ, cepat-cepat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena itu datang dari syaitan. Dia mau membuat kepala kita ini stres. Syaitan bisik, kau pertuhankan Allah. Siapa yang mencipta dia? Kapan dia tercipta? Bagaimana prosesnya dia ada? Itu akal kita, hukum akal kita ini kan, ini hukum akal kita loh ya. Hukum akal kita ini, segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Itu hukum akal kita. Ini ada, hukum akal kita pasti ada yang menciptanya. Ini ada, hukum akal kita pasti ada awal mula adanya. Itu hukum akal kita. Kalau ini dipakai ke Allah, oh stres kita. Kapan Allah itu dicipta? Ya. Sebelum segala sesuatu ini tak ada, di mana Allah? Ngapainlah kau tanya-tanya sejauh itu? Orang ini kadang-kadang terlalu jauh dia bahas. Ya. Terlalu jauh. Ada orang suka membahas itu. Sebelum alam ini ada, di mana Allah Ta'ala berada? Jangankan Allah tanya, kau sebelum lahir tahu tak kau di mana kau tinggal? Dia. Ya, ada orang ini kadang-kadang kejauhan. Ya, kau sebelum lahir ke dunia di mana kau berada? Tak tahu dia kan. Keberadaan kita pun tak tahu kita di mana, apalagi Allah. Tapi yang jelas yang wajib kita imani, walaupun mungkin agak berbeda dengan hukum akal kita, yang wajib kita imani, Allah itu sudah hidup sejak daripada azali lagi. Sebelum waktu dicipta Allah itu sudah ada. Jangan munculkan pertanyaan dalam benak, bagaimana Allah Ta'ala tercipta? Tidak ada bagaimana-bagaimana, Allah Ta'ala itu tercipta. Maka kalau sampai ke situ cepat cut, hentikan. Kata Nabi, itu datang daripada syaitan, mau membuat kita stres. Ujung-ujungnya nanti nggak beriman atau salah dalam beriman. Ya. Al-Qayyum, dan Allah itu Al-Qayyum artinya huwallazi qama bi nafsihi wa qama bi ghairihi. Allah Ta'ala yang berdiri sendiri untuk dirinya. Artinya Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala melakukan apa segala sesuatu dengan sendirinya. Begitu juga dengan yang lain, Allah Ta'ala yang mengatur semua. Bahkan kita ini ada kuasa, ada tenaga pada kita, itu karena
Allah. Makanya kalau Allah Ta'ala tarik tenaga itu hilang, nggak bisa. Mau minum apapun nggak akan bisa kembali. Tiba-tiba lemas begitu, ya bawaannya lemas saja gitu. Nah, ya, masuk waktu Isya. Baik, waktu Isya sudah masuk. InsyaAllah di kuliah yang akan datang kita coba sempurnakan tafsir ayatul kursi ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.